Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa lagi dengan Bapak Suhaimi, pelopor dan penggerak Kampung Patin di Desa Koto Masjid, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kali ini saya akan berdialog, bertanya-tanya dengan beliau soal bagaimana merawat ikan dari bayi, dari kecil, dari bibitnya sampai kemudian menjadi besar. Simak videonya. Pak Suhaimi, bagaimana merawat ikan setelah kita, terutama patin ini Pak ya, setelah kita menanam atau menebar bibit itu, seperti apa perawatan ikan yang ideal itu, kalau patin terutama? Ya, idealnya untuk patin tersebut kita beri dia lingkungan yang bagus, yang cocok gitu ya, yang cocok untuk ikan patin itu sendiri. Kemudian kita beri dia makanan yang kualitasnya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian cara pemberiannya juga sangat menentukan. Ya. Kebutuhan ikan per waktu itu dia bisa berbeda. Mungkin bulan pertama, bulan kedua gitu ya. Mungkin kalau untuk ikan patin dia butuh air yang hangat gitu ya. Air yang hangat. Jadi kedalaman air mungkin untuk awal-awalnya cukup 40 cm aja. 40 sampai 50 cm aja. Bibit yang ukuran yang baru masuk, ukuran ya. 1 inci. inci. Ya, 1 inci. Kemudian nanti kemudian kita angkat airnya sampai 60 sampai 70 cm ya. Seperti itu. Nah, ikan harus kita beri makan yang cocok untuknya, kualitas maupun kuantitasnya. Nah, kualitasnya biasanya kalau kami di sini untuk umur ikan 1 baru masuk sampai dengan 1,5 bulan kita masih menggunakan pelet pabrik yang sesuai dengan ukuran mulutnya, sesuai dengan kecil. Ya, dengan kandungan gizinya, dan peletnya itu mengapung sehingga ikan tersebut lebih mudah dia mendapatkan pakan tersebut. Karena ketika itu waktu kecil itu respon ikan itu masih lambat. Dia ikan masih menyebar, tapi kalau kita kumpulkan dengan pakai pakan yang terapung, nanti dia mengumpul dan ikan itu bisa kita pastikan makan ya. Kemudian jumlah pakan yang kita berikan itu harus cukup ya. Kita di sini menggunakan pola elevator namanya. Jadi kita kasih makan dia sampai kenyang. Nah, setelah dia memperlihatkan tanda-tanda kenyang ya, baru kita hentikan dia makan. Kalau untuk yang kecil, anak ikan yang kecil, kita cukup kita kasih 3 kali aja sehari, pagi, siang, mungkin kalau kita sore, terus malam gitu. Tapi nanti setelah dia berumur 2 minggu atau 3 minggu, bisa kita kasih pakan cukup 2 kali aja sehari ya, pagi ya sama dengan sore cukup. Kalau menjaga kualitas air seperti apa? Menjaga kualitas air, pakan tidak boleh kita kasih berlebihan ya, karena dia bisa mengandung pakan itu nanti bisa menumpuk dan mengandung amonia, dan itu bermasalah untuk ikan ya. Sebaiknya air kita masukkan dapat rutin, walaupun tidak terlalu besar, kita masukkan rutin, setidaknya 1 pompa dap lah yang ukuran 3/4, pipa 3/4 sudah cukup kalau untuk patin. Tapi dengan catatan tadi ya, kolamnya itu bisa menampung air dan tidak poros seperti itu. Dan airnya itu juga harus ada ganti terus atau seperti apa? Kalau patin mungkin cukup kita masukkan aja air juga tidak apa-apa, karena nanti kalau dengan kita masukkan air nanti dengan jumlah yang tidak terlalu besar, nanti plankton cepat dia berkembang, makanan itu cepat berkembang. Nah, kebutuhan untuk patin itu adalah air yang hangatnya, yang kemudian pH-nya yang bagus ya. Kemudian di situ ada plankton, karena ikan patin itu kan nokturnal ya. Ikan nokturnal artinya dia suka di tempat yang gelap. Nanti dengan kecerahan tertentu, dengan kedalaman tertentu, ikan itu dia merasa seperti di malam hari dia, karena gelap. Nah, itu yang dibutuhkan ikan patin.
Tapi kalau kita masukkan air besar, irigasi besar, air itu nanti akan menjadi jernih dan kualitasnya sama dengan air irigasi tersebut. Dan itu apa yang diharapkan oleh ikan tersebut tidak bisa terisi namanya. Jadi adanya air sumur tesis atau sumur bor yang dimasukkan itu dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Iya, tidak terlalu besar ya. Di samping kita juga menghemat biaya operasionalnya, kita mengisi kebutuhan ikan itu seperti apa gitu. Kualitas air tadi Bapak bilang sangat penting dalam sebuah budidaya ikan patin ini. Nah, bagaimana memelihara kualitas air itu kalau untuk patin ini, Bapak, yang Bapak lakukan? Iya, kalau kebutuhan untuk ikan patin itu dia butuh airnya yang segar. Segar ini dalam arti kelihatan plankton yang tumbuh di situ tuh plankton yang bagus segar gitu. Airnya tuh kelihatan hijau tua, mengkilat. Biasanya ikan tuh lebih suka tuh. Oh, memang menghijau dia. Dan menghijau itu karena hijau tua ya. Karena plankton itu. Karena plankton sudah tumbuh. Kemudian kalau kita kuasai ya, bisa kita merawatnya secara rutin dengan menggunakan EM4. Kalau kita di sini juga menggunakan EM4, tapi EM4 yang sudah kita perbanyak ya. Kultur kenapa? sendiri. Kultur sendiri, artinya biar bisa biayanya menjadi ringan. Ya. Itu dosisnya berapa Dosisnya? Kita biasanya memberikannya sekali-sekali ke pakannya. Oh, langsung dipakan pakannya, ya? Dicampurkan di pakan. Campur ke pakannya, nanti biar bisa kemudian kering. Kemudian nanti bisa kita tebarkan ke wadah airnya. Ya, tujuannya biar di situ terjadi proses secara alami, adanya penyerapan unsur-unsur yang tidak bagus untuk ikan, kemudian diserap oleh prebiotik tersebut, sehingga dia air menjadi bagus dan ikan menjadi sehat. Jadi bibis pakan itu dilakukan tiap pakan, memberi pakan atau apa, Pak? Sebetulnya tidak rutin ya, tidak rutin. Bibis itu biasanya untuk nilai biasanya ya di Columbia vlog ya. Tapi kalau patin, kalau kita kuasa dia tidak apa-apa dikasih. Soalnya kita di patin ini pemberian pakan itu banyak ya. Lebih kalau ikan kita 40.000, karena satu hari itu mencapai 4 sampai 6 karung. Oh, iya. Jadi kita tidak sempat. Berarti tidak tiap saat ya? Tidak saat. Kalau kita ingin nanti kesehatan ikan sudah kelihatan udah mulai tanda-tanda tidak bagus, air sudah mulai tanda-tanda tidak bagus, kelihatan ada tanda-tandanya aja ya, kita sudah perbaiki airnya dengan probiotik. Probiotik gitu ya? Ya. Selain probiotik apa lagi, Pak? Ada pengukuran mungkin suhu? Oh ya. Kemudian pH-nya tiap periodik atau kayak ya, kita ada mengukur pH-nya. Tetapi biasanya seperti yang di sinilah ya, airnya kelihatan bagus, biasanya pH itu memang berkisar di antara 7 sampai 8. Itu sudah bagus untuk ikan. Ya. Itu tiap berapa lama? Mungkin sekali sebulan atau sekali sepekan biasanya? Seharusnya setiap hari ya. Setiap hari ya. Tetapi kalau kita sudah pastikan secara kasat mata itu bagus, itu dari mana, Pak? Dari planktonnya? Dari planktonnya, kualitas airnya. Hijau warnanya itu ya? Dan lagi kita juga menggunakan ada alat kontrol sensor kualitas air namanya. Ada yang di situ. Jadi bisa 8 parameter kualitas air bisa terpantau di situ. Kita bisa melihatnya di aplikasi ya. Dan di mana aja kita bisa lihat. Itu apa aja, Pak, pH-nya? Di situ ada 8 ya. Ada pH-nya, ada DO-nya, ada kecerahan airnya, kelembapan udaranya, suhunya, kemudian baterai sensor tersebut juga ada 8 ya. pH-nya di situ. Dan itu bisa direkam dan bisa kita print. Tapi kalau untuk petani pemula tentu ini untuk yang itu besar tidak ada ya. Itu pun kita dalam skala uji coba dengan ITB ya. Sudah ada. Nanti bisa kita lihat di situ. Sahabat semua, alat yang tadi bisa dilihat dalam aplikasi di handphone berikut ini. Apa aja sih, Pak? WT? Water temperature, O2 terlalut,
turbidity, kekeruhan air, pH air, atmosfer temperatur. Ini AHA ini apa nih? Udara. Iya udara nih. Itu lihat di sini. Ini visibility-nya. Nih TDS-nya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 1,85. Enggak, ini yang sana nih, yang sana. Turbiditas. Waduh, Sekian saja video saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suhaimi yang sudah memberikan waktu dan pengetahuan yang mendalam bagi kita bagaimana memelihara dan merawat ikan patin yang harus diikuti dengan merawat airnya, bagaimana memelihara air dari awal sehingga kemudian masa panen. Demikian saja video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.